wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baca bareng Bu ya. Bisurli tadi. Jangan amin-amin, saya yang dapat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa temanya Bu? Kisah. Alhamdulillah. Lancar sekarang Banji, ditanya lancar. Kisah ya. Saya pernah nyamping ya, kisah Abdullah bin Ummi Maktum. Udah belum Bu? Takutnya keulang ini saya. Mohon maaf ya kalau pernah saya sampaikan. Saya ulang aja kalau misalnya ada. Kenal Bu? Abdullah bin Ummi Maktum? Nggak kenal? Kenalan. Ini sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, luar biasa ini. Namanya Abdullah bin Ummi Maktum. Sahabat ini sampai Allah Subhanahu wa ta'ala menegur Rasulullah. Turunlah surat Abasa. Apal Bu surat Abasa? Itu asbabun nuzul ayatnya. Itu kisah ini nih, sahabat Nabi Abdullah bin Ummi Maktum. Abdullah bin Ummi Maktum itu seorang tunanetra, gak bisa lihat, yang karena dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapat teguran tuh dari Allah sehingga turun surat Abasa. Hebat ini Bu, sahabat ini. Sampai Allah menegur Rasulullah. Gara-gara apa? Silakan yang dilihat surat Abasa. Ya. Abdullah bin Ummi Maktum, ya, tadi saya katakan sampai mendapat teguran dari Allah sewaktu Nabi Muhammad berbicara dengan para pembesar Quraisy dengan harapan mereka bisa memeluk Islam. Pembesar itu adalah Utbah bin Rabi'ah, Abu Jahal, Abbas bin Abdul Muthalib, Ubay bin Khalaf, dan Umayyah bin Halaf. Abdullah bin Ummi Maktum itu berasal dari suku Quraisy yang masih memiliki hubungan saudara dengan Khadijah binti Khuwailid. Khadijah siapa Bu? Istri Nabi. Iya, jangan sampai nggak tahu. Ibu dari Ibnu Ummi Maktum itu saudara kandung dari ibu yang melahirkan Siti Khadijah. Paham Bu? Saudara kandung ibunya Ibnu Ummi Maktum itu saudara kandung dari ibu yang melahirkan Siti Khadijah, istri Rasulullah itu. Nah, beliau ini Abdullah bin Ummi Maktum itu memiliki kekurangan, gak bisa melihat, seorang tunanetra. Tetapi hal ini tidak mengurangi keinginannya untuk memeluk dan belajar agama Islam. Status sosialnya biasa-biasa aja. Ia adalah sebagai seorang tunanetra, diceritakan nih, itu mendapatkan kemudahan untuk tidak usah mengikuti pertempuran dalam membela Islam. Tunanetra, kami melihat. Namun sebagai seorang muslim yang taat, beliau tuh ingin gitu.
kayak yang lain, membela agamanya Allah, mati syahid. Orang kalau sudah hatinya Islamnya mantap, itu senang itu kalau suruh jihad itu. Apalagi di zaman Rasulullah ketika diperintah berperang fi sabilillah, itu jaminannya surga itu. Ayat jelas. Mati syahid. Abdullah bin Ummi Maktum ini ingin. Namun kan Rasulullah jangan, tidak usah. Nah, akhirnya pada suatu saat keinginannya besar tuh, kuat. Jadi yaudah ikutlah. Diizinkan bertempur, pertempuran Al-Qadisiyah. Waktu itu di bawah komando Sa'ad bin Abi Waqqas. Di sanalah kemudian Abdullah bin Ummi Maktum sesuai keinginannya mati syahid. Kalau perang di zaman Rasulullah, Bu, itu jaminannya kalau mau perang meninggal itu surga sudah menunggu itu. Sekarang gimana? Allah a'lam sekarang. Para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, walaupun tidak bisa melihat, Ibnu Ummi Maktum ini terkenal peka, telinganya tajam ini. Biasanya Allah Subhanahu wa taala ketika mengurangi penglihatan, Allah kasih ketajaman yang lain. Telinganya. Coba deh, orang kalau buta biasanya telinga tajam itu. Tajam sekali biasanya itu. Nah, karena itu Nabi Muhammad SAW sering tuh membolehkan kepada Ibnu Maktum mengumandangkan azan bila mana Bilal bin Rabah berhalangan. Beliau lah yang, dan biasanya itu Allah kasih kelebihan suara itu. Coba deh, orang kalau buta, coba telinganya tajam, suaranya biasanya bagus itu. Allah kasih kelebihan yang lain. Coba dilihat. Allah alam bisawab. Semangatnya dalam beribadah yang didasari niat ikhlas lillahi ta'ala, inilah kemudian Allah sayang tuh beliau. Sampai Rasulullah, coba bayangin, mendapat teguran. Kenapa mencueki Abdullah bin Ummi Maktum datang ke Rasulullah? Ibarat kita nih lebih mengedepankan yang datang para pembesar Quraisy. Datang dua-duanya itu. Satu Abdullah bin Ummi Maktum, yang kedua pembesar Quraisy itu. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencueki Abdullah bin Ummi Maktum. Rasulullah lebih condong ke pembesar itu, makanya turun surat Abasa wa Tawalla. Para jemaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, menghadapi teguhnya iman sang sahabat Nabi Muhammad SAW, ada cerita nih. Iblis ini sampai-sampai kehabisan akal menggoda Abdullah bin Ummi Maktum. Ini yang luar biasanya Abdullah ini, Ummi Maktum ini, itu walaupun buta, itu istiqomah bener, sholat berjamaah di masjid, itu nggak pernah ditinggal itu. Istiqomah terus. Orang kalau istiqomah apapun, nanti Allah kasih sesuatu itu. Imannya jadi mantap, luar biasa ibadahnya. Allah a'lam bishawab. Nah, dikisahkan ada seorang pemuda, di saat Abdullah bin Ummi Maktum jalan menuju ke masjid, disamperin beliau, seorang pemuda nuntun. Remaja tersebut dengan sangat hati-hati menuntunnya tuh, sehingga perjalanan ke Masjid Nabawi
tidak terkendala, tidak terjatuhlah oleh kerikil-kerikil. Sesampainya di tujuan itu, Ibnu Ummi Maktum tidak hanya berterima kasih kepada penolongnya ini, ia pun ingin mendoakannya. Nah, ngomong dah tuh Ibnu Ummi Maktum, tolong siapa Anda ini? Namanya siapa? Luar biasa baiknya engkau, pemuda gitu. Lebih baik tidak perlu disebut-sebutkan. Pemuda itu jauh seperti itu, gak usah lah. 3 kali sahabat Rasul itu mengajukan permintaan itu, tolong namanya siapa? Saya ingin tahu namanya. Namun jawaban yang sama pun disampaikan lelaki penolong tersebut. Lantas Ibnu Ummi Maktum kemudian berkata, jika demikian sikapmu cukuplah di sini aja, udah gak usah nganterin lagi. Aku tidak mau engkau menolongku lalu engkau tidak mau didoakan. Akhirnya si pemuda ini ngomong dah, wahai Ibnu Ummi Maktum, ketahuilah aku ini iblis. Gitu. Kaget itu Abdullah bin Ummi Maktum, kaget, terkejut mendengar jawaban itu, lantas bertanya itu, mengapa kamu mau menuntunku ke masjid dengan selamat? Bukankah semestinya kamu mencegahku sampai ke masjid? Mungkin engkau sudah lupa, wahai Ummi Maktum, beberapa waktu lalu engkau berjalan sendirian ke masjid dan kakimu tersandung batu. Apa yang kau ucapkan saat kau terjatuh? Engkau justru berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, lantas Dia Allah mengampuni dosamu yang separuh. Itu kata iblis. Maka aku, kata iblis ini, tidak ingin kejadian itu terulang lagi. Aku takut kalau engkau jatuh lagi dalam perjalanan ke masjid, Allah akan menghapuskan dosamu yang separuh lagi. Jika begitu, sia-sialah kami menggodamu selama ini. Para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat dalam surat Abasa. Ada apa di surat Abasa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla. Dia Muhammad bermuka masam dan berpaling. Anja'ahul a'ma, karena telah datang seorang al-a'ma, buta. Siapa itu orangnya? Sahabat Nabi itu tadi, Abdullah bin Ummi Maktum. Luar biasa itu, sampai turun surat ini. Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Tahukah kamu wahai Muhammad, barangkali dia ingin membersihkan dirinya dari dosa. Au yazzakara fatanfa'ahu zikra, atau dia ingin mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya. Itu Allah itu tanya ke Rasulullah langsung. Amma manistahna, adapun orang yang merasa diri serba cukup. Siapa itu? Pembesar Quraisy datang ke Rasulullah. Fa anta lahu tasadda, kamu melayani. Kok itu tadi nggak dilayani yang buta? Itu kan lebih. Kamu layani.
Wa ma 'alaika yazakka wa amma man ja'aka yas'a. Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera itu, yang buta itu, wa huwa yakhsha, ia takut loh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dicueki gitu loh. Para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Fa anta anhu talaha, maka kamu mengabaikannya padahal dia itu luar biasa subhanahu Allah itu. Wa huwa yakhsha, ia itu takut luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pembesar Quraisy yang belum tentu mau beriman, kamu layani. Para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, luar biasa. Jika bisa kita ikuti itu, ibadah kita bisa menimbulkan, memunculkan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemudian ibadah kita tidak mengepek ke dalam hatinya. Mudah-mudahan kita semua ya, khususnya para jamaah usul al-musyarafah, ibadahnya itu manfaat untuk diri kita, mengefek pada hati kita menjadi lebih baik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma rabbana ya Allah bi asma'ikal husna ighfir lana dhunubana wa liwalidina azuriyatina ya Allah, wa kafir an sayyiatina wastur ala uyubina ya Allah, wastur ala uyubina wasbir ala nuqsanina warfa' darajatina ya Allah ya Rahman ya Rahim, wazidna ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa lisanan zakira wa rizqan wasi'an halalan tayyiban wa amalan salihan maqbula ya Allah, wa nawwir qulubana wa yassir umurana wa sahih azadana daiman hayatina ilal khair, qaribna ya Allah anil syarri ba'idna wa qarib raja'ana, sahih azadana ya Allah, sahih azadana, وبلغ مقاصدنا واقض حوائجنا والحمد لله رب العالمين. صل وسلم على خير الرحمن وآله الزمان. اللهم ربنا توفنا مسلما والحقنا بالصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون.